Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pemirsa, kami hadirkan untuk Anda informasi yang kami coba rangkum di mana inilah tuntutan demonstrasi dari para pengemudi ojek online. Poin pertama yaitu mendesak Kemenaker mengatur hak pekerja sesuai dengan peraturan Undang-Undang Dasar Ketenagakerjaan. Poin yang kedua, mendesak Kemenaker mengeluarkan surat edaran perusahaan atau aplikasi wajib memberi THR. Di poin yang ketiga, mendesak negara untuk mengawasi dan mengevaluasi dari program aplikator Aceng dan Slot. Kemudian pada poin keempat, yaitu mendesak perusahaan atau aplikasi menghapus sistem sanksi sepihak, serta meminta cuti hamil untuk mitra perempuan. Ini yang disampaikan oleh para pengemudi ojek online pada Senin 17 Februari di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Merespon apa yang menjadi tuntutan para pengemudi ojek online ini pemirsa, Tirza Munusami, Chief of Public Affairs of Grab Indonesia atau dari Grab Indonesia ini menyampaikan bahwa perusahaan telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mendukung kesejahteraan mitra pengemudi dalam jangka panjang. Disampaikan pada hari Selasa hari ini, 18 Februari 2025 sebagai bentuk respon dari tuntutan para pengemudi ojek online. Dan inilah daftar benefit atau dukungan dari Grab untuk para mitranya, yaitu paket sembako, voucher diskon, perawatan kendaraan, perlindungan asuransi, program dana santunan bagi keluarga mitra yang menghadapi situasi sulit, serta Grab Scholar, beasiswa pendidikan bagi anak mitra, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Baik, kembali kita akan membahas yang menjadi tuntutan para pengemudi ojek online. Pak Wamen, diapresiasi oleh Garda Indonesia mewakili para pengemudi ojek online langkahnya ya. Kemarin sudah bertemu dengan Pak Wamen sendiri menyuarakan apa yang menjadi kekecewaan mereka atau kegelisahan mereka. Tapi dari pihak Grab pun Pak, tadi kami mengutip juga mereka menyampaikan selama sejauh ini juga sebenarnya sudah begitu banyak inisiatif atau dukungan yang diberikan kepada mitra. Lalu titik temu seperti apa yang diperoleh oleh Kemenaker? Ya, titik temunya itu nanti antara dua ini, antara aplikator dan driver ojek online, ya kita bikin sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu akan menjadi semacam regulasi, itu regulasi yang sama-sama bisa senyum lah ya, aplikator senyum, lantas kemudian driver ojek online juga senyum. Kita tidak mau ketika kita membuat kebijakan malah mengorbankan salah satu, kita tidak mau. Nah, makanya proses dialog itulah pentingnya, proses dialog yang coba kita jembatani gitu. Dari tuntutan semua itu ya kita akan coba perjuangkan kepentingan misalnya driver, dan juga kita juga tidak tutup mata atau tidak tutup telinga soal apa yang menjadi keinginan aplikator gitu loh. Tapi sekali lagi tidak ada yang namanya deadlock. Yang ada adalah negara tetap akan melakukan yang namanya membuat semacam regulasi ya. Dan regulasi itu adalah sifatnya memaksa. Okay. Dan tadi terima kasih juga dari kawan-kawan ojek online tadi menyampaikan apresiasinya. Sekali lagi itu adalah tugas negara. Karena kita dibayar oleh pajak-pajak kawan-kawan driver. Gitu. Okay, nah, tugas kami ya ini, melindungi warga negaranya. Tugas negara untuk hadir bersama rakyat termasuk tadi membuat suatu regulasi, ini artinya akan dikabulkan tuntutan mereka mendapatkan THR Pak bagi para pengemudi ojek online, itu yang akan diatur di Kemenaker? Ya wajib lah, kita harus ada dong. Gini, kalau seandainya tidak ada, ya kewajiban negara harus memaksa dengan surat edaran atau apapun namanya. Ya nggak boleh tidak dong, kasihan dong. Masa ada orang-orang yang bekerja lantas dapat THR, kemudian ojek online yang bekerja bertahun-tahun cuma hanya bengong di jalanan, duduk di jalanan. Gimana rasanya tuh? Gitu loh. Oke, baik Pak Wamen. Kita coba akan kembali mendengar suara para pengemudi ojek online ya Pak Wamen. Mas Igu dan juga Pak Dharma. Siap. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Putri Sofia yang sudah bersama dengan para pengemudi ojek online di sana untuk melihat bagaimana respon ataupun mungkin suara-suara yang ingin disampaikan oleh mereka. Silakan Putri Sofia. Selamat malam Kenana dan juga pemirsa, benar sekali kemarin
masa dari para pengemudi ojol telah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dari unjuk rasa tersebut memang ada beberapa tuntutan, salah satunya ini adalah tuntutan mengenai pemberian tunjangan hari raya, gaji dan upah yang layak, dan juga perlindungan bagi para mitra kerja dan juga pengemudi ojol yang ada. Namun tentu kita penasaran sebenarnya seperti apa respon dari para pengemudi ojol, dan saat ini saya sedang berada di Bilangan Jakarta Pusat untuk berbincang secara langsung dengan beberapa pengemudi ojol yang kini memang sedang berada di wilayah Jakarta Pusat. Nah, selamat sore, selamat malam Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bang Roni. Bang Roni. Oke, Pak Roni, kemarin kan sudah ada demo nih. Nah, tanggapannya seperti apa sih Pak? Untuk demo tentang THR ya, tanggapan kita sih mudah-mudahan terrealisasi, tapi kecil kemungkinan sih. Tapi kalau kita dari ojol sih mengharapnya bisa terlaksana lah terjadinya pembagian THR buat ojol-ojol di seluruh Indonesia. Pak Roni, ini sudah menjadi pengemudi ojek online sejak kapan Pak? Saya ojol dari tahun 2016, sudah kiprah di dunia ojol. Pak, ini kalau boleh tahu sistem gaji atau upah dari pengemudi ojol ini seperti apa sih Pak? Dan pernah nggak Pak dapat tunjangan hari raya? Untuk sistem gaji kita nggak ada gaji untuk ojol. Intinya kalau kita nggak keluar, nggak ngebit, nggak narik, ya kita nggak dapat duit. Untuk selama ini, selama 2016, kita udah di ojol, belum pernah mendapatkan tunjangan hari raya. Ya, belum pernah. Oke Pak, ini kedepannya harapannya dari Pak Roni sendiri seperti apa sih Pak? Kedepannya kalau emang bisa terjadi untuk ojol didapat tunjangan hari raya, alangkah baiknya. Kita semua ojol merasa bersenang kalau emang itu terjadi. Tapi kita coba aja gimana kelanjutannya untuk kedepannya. Terima kasih banyak Pak Roni. Kita juga akan tanya satu lagi pemirsa dengan pengemudi ojol, dengan Bapak siapa Pak? Selamat malam. Pak Salim. Ya, oke, Pak Salim sudah menjadi pengemudi ojek online sejak kapan nih Pak? Sejak habis COVID tahun 2021. Pak, tanggapan kemarin mengenai demo ataupun unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan dari teman-teman pengemudi ojol ini seperti apa Pak? Saya nggak langsung ke lapangan, langsung saya on beat, nggak ikut demo nggak. Kalau saya ikut demo, keluarga saya di rumah nggak ngebul dapur, nggak pernah ikut demo selama ada demo, karena saya on beat terus. Kalau untuk sekarang ini bagaimana Pak, sistem gaji atau upah di platform yang Bapak ini kerja? Nggak ada sistem gaji, karena kita ini, karena saya ini apa tuh, kalau nggak narik ya nggak dapat duit gitu. Kalau nggak THR saya, karena ini saya sebagai driver gitu, jauh kalau mau dapat THR. Kalau untuk harapan ke depannya nih Pak, sudah ada demo unjuk rasa untuk menuntut adanya THR bagi para pengemudi ojol. Harapan Bapak seperti apa sih Pak? Ya orang tahu, soalnya saya seorang mitra. Kalau kita bikin kesalahan diputus kita. Kalau kita bikin kesalahan pekerjaan, kena kode etik apa, karena saya seorang mitra saya. Kalau bikin kesalahan, banyak kesalahan, kena kode etik, lama-lama kita diputus mitra. Karena bukan pegawai tetap. Kecuali perkantoran kita pegawai dapat THR. Iya, karena saya seorang mitra. Gitu. Terima kasih banyak Pak Salim atas waktunya. Selamat kembali bekerja Pak. Dan itu tadi pemirsa beberapa tanggapan dari para pengemudi ojol. Ada yang menyebut bahwa optimis ini dari unjuk rasa tadi bisa memberikan angin segar begitu bagi para pengemudi ojol untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Namun ada sebagian yang memang sedikit pasrah begitu, mengingat bahwa statusnya ini sebagai mitra, bukan pegawai dari platform tempat mereka bekerja. Untuk sementara kembali ke studio Kenana. Terima kasih Putri Sofia. Pak Wamen mungkin merespon, ini ada yang memelihara harapan dari tuntutan yang sempat mereka sampaikan, meskipun Pak ada juga pesimisme nampaknya yang terlihat. Katanya mungkin jauh dari harapan nanti pelaksanaannya, bahkan mereka ada di bayang-bayang ketakutan karena status mereka sebagai mitra sehingga tidak bisa bertindak banyak. Bagaimana Pak Wamen? Nah, selama ini kan negara seperti tidak hadir di dalam persoalan mereka. Nah, kali ini kan negara menjamin gitu loh.
apalagi saya, ketika mereka nanti misalnya demo, karena demo itu, demonstrasi itu kan hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Kemudian mereka diberi sanksi, ya itu bisa kita pertanyakan. Katanya mitra, kok ada sanksi? Gitu loh. Itu kan berarti ada ikatan kerja. Gitu loh, nggak boleh dong. Pokoknya selama demonstrasi tidak anarkis dan sebagainya, itu dilindungi oleh undang-undang. Nah kemudian hak-hak mereka juga harus terpenuhi. Misal terkait ada sebuah bentuk kegelisahan, ya wajar. Selama ini kan ya jujur aja, berapa tahun, 9 tahun lebih dari 2015 itu namanya ojek online itu sudah ada, sudah hadir. Kan tidak ada regulasi yang berpihak kepada mereka. Nah kali ini kita negara nih hadir. Kalau seandainya mereka takut juga ya wajar, mereka trauma. 9 tahun nggak ada hasil apa-apa. Gitu, karena negaranya abai. Seakan-akan mereka tidak ada, itu kan tidak baik. Nah sekarang negara hadir, manfaatkan kehadiran negara hari ini dong. Gitu. Masa kita support habis-habisan merekanya acuh tak acuh, jangan dong. Gitu. Baik. Ayo sama-sama kita berjuang. Ini kan kepentingan kawan-kawan ojek online. Baik Pak Wamen. Pak Dharma, ini gimana? Negara berkomitmen untuk hadir, ikut membela apa yang menjadi hak-hak dari para pengemudi ojek online yang selama ini menjadi mitra. Kalau Pak Dharma melihat selama ini dinamikanya yang terjadi itu seperti apa sih Pak? Ya memang pertama saya apresiasi kepada Pak Wamen yang punya komitmen kuat untuk melindungi para driver ini. Saya kira saya support Pak Wamen dan saya apresiasi. Ya, makasih, Pak. Artinya saya kira ini merupakan langkah maju dari Kementerian Tenaga Kerja. Tapi memang problemnya memang ya kalau kita petakan teman-teman ojol ini kira-kira selama 8 tahun awal itu kan selalu aja ketika ada persoalan larinya ke perhubungan. Karena dianggap ini domainnya perhubungan. Nah, tapi sebetulnya teman-teman ini dihadapkan pada beberapa institusi karena perizinan dari online itu kan ada di Kominfo. Ya Kominfo. Lalu hubungan relasi kerjanya ada di tenaga kerja. Karena itulah ketika bicara THR kita ingatkan bahwa ini bukan domainnya perhubungan tapi ini domainnya ke Kementerian Tenaga Kerja. Karena itu mereka sekarang larinya ke tenaga kerja, sempat ke Kementerian Sosial karena terkait dengan status mereka, tapi yang tepat adalah ke tenaga kerja. Dan saya kira saya sepakat dengan Pak Wamen lah bahwa ini kan relasi kerjanya sudah panjang. Artinya kalau relasi kerjanya sudah panjang dan tidak ada keterputusan, artinya katakanlah saya misalnya, misalkan saya driver terus menerus. Itu kan berarti ada ikatan kerja. Kalau ikatan kerja berarti ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi termasuk oleh aplikator. Menurut saya kalau tuntutan THR itu soal kecil. Kenapa? Lihat aja berapa miliar yang dihabiskan oleh aplikator untuk memberikan sponsor event-event tertentu misalnya. Yang sebenarnya bisa dialihkan yang sebetulnya untuk bisa dialihkan dan itu. yang dibayarkan ke tadi sepakat pengemudi. juga misalnya dengan Pak Wamen 20% potongan setiap kali narik dalam 2 bulan inilah kan puasanya Maret sama Februari ini ya. Februari mulai dipotong lah misalnya. Cukup itu untuk memberikan THR. Katakanlah enggak 20% lah, 15%-nya dialokasikan untuk THR cukup, gitu. Atau kalau memang mengalami penurunan, ya saya tidak tahu ya, tapi saya punya keyakinan bahwa staf-staf di kantor pasti gajinya jauh lebih artinya aplikator tinggi. Sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan kemampuan itu. Yang tidak ada adalah kemauannya. Jadi saya sepakat dengan Pak Wamen, harus dipaksa. Ada regulasi yang bisa memaksa kepada aplikator untuk membayarkan itu. Kalau soal uangnya ada, soalnya buktinya dari mana? Oh, dia pasang jadi sponsorship berbagai event dengan besar-besar kok. Masa untuk orang yang mencari duit nggak ada. Driver ini kan yang mencari duit untuk aplikator. Pak, ini kan bukan hanya 1-2 tahun, sudah 8-9 tahun berjalan. Kalau Pak Dharma melihatnya apa yang sama ini menjadi kendala? Sehingga kok baru sekarang akhirnya mendapatkan
perhatian begitu. Ya, ini juga proses dari proses internalisasi dari teman-teman pengemudi sendiri ya. Pada awal-awal itu kan mereka masih dihadapkan pada persoalan-persoalan misalnya regulasi di perhubungan. Oke. Itu kira-kira baru tuntas kan 2019 dengan keluarnya Permen nomor 12 tahun 2019. Nah, pasca itu kan sedikit agak terganggu karena pandemi. Oke. Jadi kesadaran itu juga terkumpul lagi. Baru pasca pandemi regulasi dari perhubungannya sudah jelas, Oke. mereka memiliki kesadaran bahwa loh kok saya ini tereksploitasi terus. Kenapa kok hak-hak saya Oke. nggak pernah ada Ya. gitu. Kenapa potongan saya terlalu tinggi? Kemana potongan itu larinya? Oke. Kan gitu. Nah, akhirnya sekarang mulailah mereka punya kesadaran soal THR, soal hubungan kerja, soal begitu. Nah, jadi saya kira ini memang momen untuk menata proses bisnis transportasi online itu. Oke. Nah, kebetulan juga di Kementerian di Komisi 5 kan juga mau merevisi undang-undang LLAJ yang mungkin juga nanti di dalamnya akan mengatur soal posisi dari angkutan online ini. Karena itu inline lah apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja ini dengan yang akan dilakukan oleh DPR dan Kementerian Perhubungan untuk merevisi Baik. undang-undang LLAJ gitu. Jadi nanti dari segi transportasinya itu diatur di dalam undang-undang LLAJ, dari segi relasi kerjanya, hubungan kerjanya itu diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi saya kira perlu ada sinergi antar kementerian yang iya, dilakukan. saya kira memang begitu antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, lalu Kominfo memang perlu duduk bersama untuk mengatur proses bisnis di transportasi online ini. Bukan hanya ojolnya saja, tetapi juga taksinya. Oke, Itu. baik. Pak Mas Igun, ini ruang-ruang mana saja sebenarnya sudah dimanfaatkan untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan dari para pengemudi ojek online ini sih Mas Igun selama ini? Ya, jadi 10 tahun belakangan ini memang seperti yang dikatakan oleh Pak Dharma bahwa rekan-rekan kami termasuk kami ini juga lebih kepada Kementerian Perhubungan kemarin. Regulasi itu kami kedepankan untuk alat transportasinya dahulu. Karena alat transportasi ini vital bagi para pengemudi untuk bisa dibuatkan legal standingnya terlebih dahulu. Nah, dari situ di tahun 2019 tuntutan kami pada tahun 2018 kami menuntut kepada pemerintah dalam hal ini pada presiden pada saat itu untuk mengatur pertama adalah tarif ojek online maupun potongan biaya aplikasi dan undang-undang mengenai transportasi online gitu. Namun pemerintah merespon dengan mengatur tarif terlebih dahulu. Nah, Kemenhub yang menjadi fasilitator Kementerian Perhubungan. Jadi selama 2018-2019 hingga kami kepotong di pandemi, ya kan, itu kita membahasnya mengenai seputaran tarif. Putaran tarif dan seputaran potongan biaya aplikasi. Baik. Nah, itu yang lebih difokuskan kemarin ya. Nah, ini kan dinamika ini terjadi nih. Teman-teman ini menginginkan bentuk hubungan antara perusahaan aplikator dengan para pengemudi seperti apa idealnya baik, gitu. Mas Igun. Oke, baik. Nah, Pak Wamen mungkin singkat penutup karena harus bergerak ke program yang lainnya. Pak Wamen merespon dan melaporkan mungkin apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh Kemenaker untuk menanggapi apa yang menjadi tuntutan para pengemudi ojek online. Iya. Oke, per hari ini yang pasti dari semenjak saya masuk di Kementerian Tenaga Kerja, ya saya lagi fokus bagaimana memperjuangkan hak-hak kawan-kawan ojek online itu sendiri. Entah bentuknya regulasi atau apa, tapi ini kita perjuangkan lah ya. Karena itu kita tidak mau negara abai dalam persoalan-persoalan ketenagakerjaan khususnya digital worker ya. Ini harus kita perhatiin dan ya dengan apa yang kita lakukan hari ini itu bentuk
fakta bahwa negara itu hadir. Tuh, karena kita tidak mau juga narasi besar Presiden kita Pak Prabowo Subianto malah tidak kena ke tengah-tengah rakyat, bahwa dia menginginkan dalam pemerintahannya adalah rakyat itu bisa tidur nyenyak gitu. Oke. Baik. Semua itu tapi harus diperjuangkan, tidak bisa tidak. Baik, masih akan Terima terus. kasih Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Wamen kehadirannya dan juga komitmennya untuk terus ikut mengawal dan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan dari para pengemudi ojek online. Terima kasih Pak Emmanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi pemirsa, tentunya kami akan masih menghadirkan pembahasan yang menarik ini mengenai tuntutan para pengemudi ojek online terhadap aplikator yang meminta tunjangan hari raya bersama dengan Mas Igun dan juga Pak Dharma. Usai jeda kami kembali untuk Anda.